Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yolanda Fedaznasa, NPM 10.100.11791, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai scoping review pengaruh bensin terhadap peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus. Pertumbuhan rata-rata konsumsi BBM sebesar 1,76% per tahun. Konsumsi BBM Indonesia didominasi oleh bensin dan minyak solar. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bensin untuk sektor transportasi dengan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami peningkatan. Bensin juga memiliki dampak negatif. Terhadap lingkungan dapat menyebabkan daripada polusi, untuk kesehatan dapat menyebabkan daripada gangguan paru, ginjal, juga penyakit kulit, serta perubahan profil lipid berupa peningkatan kadar LDL yang dapat meningkatkan angka kejadian penyakit jantung koroner dan sindrom metabolik. Hal tersebut ditunjang dengan beberapa penelitian yang menunjukkan proses paparan bensin dapat meningkatkan ROS dan menurunkan antioksidan tubuh, sehingga membran lipid mengalami kerusakan, sehingga hepatosit diriliskan ke sirkulasi berupa pecahan daripada lipid-lipidnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh paparan bensin terhadap kadar LDL pada plasma darah manusia yang dimulai dengan kajian terhadap hewan coba menggunakan metode deskriptif dengan prosedur scoping review. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh bensin terhadap kadar LDL pada plasma darah tikus, menganalisis komponen bensin yang berpengaruh terhadap kadar LDL pada plasma darah tikus. Bensin sebagian besar terdiri dari hidrokarbon alifatik, siklik, dan aromatik, di mana komponen utama bensin terdiri daripada benzena, toluena, dan silen, sedangkan tambahan berupa lid, MTBE, MMT, dan etanol untuk meningkatkan daripada tingkat oktan. Sementara LDL merupakan suatu transporter lipid di dalam darah terdiri dari 75% lipid dan 25% protein, sehingga memiliki kepadatan yang tinggi. Populasi yang digunakan yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional yang berkaitan dengan pengaruh bensin terhadap kadar LDL pada plasma darah tikus. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 artikel penelitian dari jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu artikel penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan pengaruh bensin terhadap peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus, artikel dari tahun 2011 sampai 2020, tipe artikel penelitian yaitu original research articles, artikel penelitian yang dapat diakses penuh, dan artikel berbahasa Inggris atau Indonesia. Di mana kriteria eksklusi berupa artikel yang tidak sesuai dengan population intervention dan comparison outcome, artikel yang diaplikasi tidak sama dengan sampel lainnya. Di mana population yang digunakan itu tikus, intervention yang diberikan yaitu bensin atau komponen bensin berupa lid atau benzen, comparison berupa tikus normal yang tidak dipaparkan bensin, lid atau benzen, outcome berupa kadar LDL pada plasma darah tikus. Prosedur penyusunan protokol yang dimana pertama yaitu pencarian data, lalu screening data, penilaian kelayakan, dan hasil pencarian data. Prisma flow diagram yaitu yang pertama kita lakukan daripada identifikasi ditemukan 10.486 jurnal dari database Springer Link, Science Direct, ProQuest, North American Journal of Medical Science, dan Google Scholar. Lalu dilakukan screening dengan menggunakan kriteria inklusi, didapatkan 290 artikel. Lalu diterapkan daripada kriteria eksklusi, maka didapatkan artikel kesesuaian sebanyak 10 artikel. Sehingga artikel yang eligible itu sebanyak 10 artikel. Terdapat 5 artikel yang menunjukkan peningkatan kadar LDL pada kelompok yang dipaparkan bensin daripada kelompok tikus kontrol. Terdapat 4 penelitian atau artikel yang menunjukkan peningkatan kadar LDL pada kelompok yang dipaparkan lid daripada kelompok tikus kontrol. Terdapat 1 penelitian atau artikel yang menunjukkan inhalasi benzen selama 1, 2, dan 4 jam per hari menyebabkan peningkatan yang signifikan pada LDL-C dalam semua kelompok yang dipaparkan benzena dibandingkan terhadap kelompok kontrol. Penelitian mengenai pengaruh bensin terhadap kadar LDL pada plasma darah tikus sesuai dengan 10 artikel yang telah dikaji berdasarkan kriteria kelayakan. Desain penelitian yaitu berupa true eksperimental, komparasi yaitu kelompok tikus kontrol untuk menginvestigasi perbandingan kadar LDL pada plasma darah sebagai outcome, di mana hasil penelitian di 10 artikel menunjukkan daripada 5 artikel terdapat peningkatan pada kadar LDL pada paparan bensin daripada kelompok tikus kontrol. Artikel menunjukkan daripada peningkatan kadar LDL pada kelompok tikus kontrol yang dipaparkan daripada lid dibandingkan daripada kelompok tikus kontrol. 1 artikel menunjukkan peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus yang dipaparkan benzen daripada kelompok tikus kontrol. Hasil tersebut dapat diakibatkan oleh proses stres oksidatif yang diinduksi lid atau benzen yang menekan aktivitas antioksidan dan meningkatkan ROS di tubuh yang mengakibatkan cedera pada hepar, pada akhirnya metabolisme lipoprotein pun terganggu. Ia juga menghambat daripada LDL clearance dari plasma dengan menurunkan daripada ekspresi reseptor LDL pada hepar.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa bensin yang memiliki komponen benzin atau lead dapat mengakibatkan peningkatan kadar LDL plasma. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Christopher et al. Pada tahun 2016 pada database Google Scholar menunjukkan peningkatan kadar LDL pada plasma darah pada kelompok tikus yang dipaparkan bensin yang tidak mengandung lead daripada kelompok kontrol. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa bensin dapat meningkatkan kadar LDL walaupun tanpa lead. Selain penelitian yang telah dikaji, penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Frede Ubo et al. Pada tahun 2011, terdapat pengaruh bensin terhadap peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus. Lalu ada penelitian daripada Adeyemi et al. Pada tahun 2020, Muhammad Esam Aldin pada tahun 2015, dan Oguji et al. Pada tahun 2020 menunjukkan terdapat peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus akibat paparan lead, di mana keterbatasan penelitian ini yaitu pencarian data artikel hanya menggunakan 5 database, Pengenalan for questions dari Recruit American Journal of Medical Science dan Google Scholar, sehingga hanya didapatkan 10 jurnal yang berhubungan dengan pengaruh bensin terhadap kadar LDL pada plasma darah tikus, dan itu analisis digunakan secara kualitatif, tidak dengan kuantitatif. Berdasarkan hasil 10 literatur artikel di atas dapat disimpulkan bahwa paparan bensin dapat meningkatkan kadar LDL pada plasma darah tikus. Komponen bensin yang berpengaruh terhadap peningkatan kadar LDL pada plasma darah tikus yaitu lead dan benzen. Saran akademis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komponen bensin selain lead dan benzen yang dapat meningkatkan kadar LDL pada plasma darah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kepentingan studi hazard yang diakibatkan oleh bensin, lead atau benzen. Lalu peneliti menyarankan untuk mereka yang terpapar bensin di tempat kerja selalu pergi ke rumah sakit untuk regular check up. Peneliti menyarankan untuk melakukan edukasi tentang pentingnya melakukan kontrol hazard pada pekerja pembensin maupun yang bukan pekerja pembensin yang tersering terpapar bensin. Ya, alhamdulillah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.